Kota Makassar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan ruang publik, khususnya pada trotoar dan badan jalan di kawasan pusat kota. Trotoar yang seharusnya berfungsi sebagai ruang aman bagi pejalan kaki, kini banyak dialihfungsikan oleh pedagang kaki lima, parkir liar, dan bangunan semi permanen. Fenomena ini tidak sekedar persoalan ketertiban ruang, tetapi juga mencerminkan tumpang tindih antara kebutuhan ekonomi masyarakat dan hak publik atas ruang kota. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menegaskan bahwa trotoar merupakan bagian dari ruang terbuka publik yang harus dijaga fungsinya untuk keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum melarang penggunaan trotoar, taman, dan jalan umum untuk berdagang tanpa izin pemerintah. Selanjutnya, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar 2015-2034 menetapkan koridor jalan seperti AP Petarani, Urip Sumoharjo, dan Perintis Kemerdekaan sebagai jalur primer yang harus memiliki fungsi pedestrian yang utuh dan terhubung. Data Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar tahun 2023 mencatat sekitar 7.000 sampai 8.000 PKL aktif tersebar di 15 kecamatan dan lebih dari 35% diantaranya berjualan di area publik yang tidak sesuai peruntukan, termasuk trotoar dan bahu jalan. Laporan Satpol PP Makassar 2024 menunjukkan bahwa penertiban terhadap PKL di trotoar merupakan aduan masyarakat tertinggi ketiga setelah parkir liar dan sampah jalanan. Dampak yang ditimbulkan dari fenomena ini antara lain: 1. Menurunnya keselamatan pejalan kaki. Berdasarkan data Dinas Perhubungan tahun 2023, sekitar 18% kecelakaan ringan di pusat kota melibatkan pejalan kaki yang turun ke badan jalan karena trotoar terhalang PKL. 2. Kemacetan dan gangguan lalu lintas, terutama di koridor AP Petarani dan Perintis Kemerdekaan, meningkat pada jam sibuk akibat penyempitan badan jalan. 3. Konflik sosial antara aparat dan pedagang yang meningkat akibat razia berulang tanpa solusi. 4. Kegagalan kebijakan kios modular yang sebelumnya menunjukkan relokasi tanpa partisipasi sosial tidak berkelanjutan. Fenomena ini perlu mendapat perhatian pemerintah untuk dijadikan agenda serius penataan kota dan menghadirkan ekonomi yang inklusif. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain: alternatif 1, penertiban represif dan penegakan hukum ketat, yaitu razia berkala, denda, dan pelarangan berjualan di trotoar atau badan jalan tanpa izin. Kelebihan: cepat memulihkan fungsi trotoar dan memberikan kepastian hukum serta sinyal ketegasan pemerintah. Kekurangan: tidak menyelesaikan akar masalah ekonomi, meningkatkan konflik sosial dan citra negatif aparat, serta pedagang cenderung kembali ke lokasi yang lama atau efeknya hanya sementara. Alternatif 2, relokasi terstruktur dan pemberdayaan PKL. Pemerintah kota menyiapkan lokasi baru berupa kios modular atau portable dengan infrastruktur pendukung, akses pembiayaan mikro, dan pelatihan UMKM. Kelebihan: memberi alternatif legal bagi pedagang untuk tetap berpenghasilan, menumbuhkan kemandirian ekonomi mikro, serta memperindah ruang publik. Kekurangan: biaya pembangunan yang tinggi, beresiko gagal jika lokasi baru tidak strategis atau tanpa partisipasi pedagang, seperti pada kasus Tanjung Bunga dan titik lainnya di Kota Makassar, serta membutuhkan manajemen lintas dinas yang kuat. Alternatif 3, penataan ruang dan zonasi fleksibel atau time space regulation. Pemerintah menata ulang koridor pedestrian dan mengatur zona berjualan berdasarkan waktu atau lokasi, misal jam tertentu di malam hari atau zona kuliner. Kelebihan: menjaga keseimbangan antara hak pejalan kaki dan ekonomi informal, biaya relatif rendah dibanding relokasi permanen, serta meningkatkan daya tarik kota dan aktivitas malam atau urban vibrancy. Kekurangan: membutuhkan pengawasan intensif serta resiko penyalahgunaan zona bila tidak ada kontrol sosial yang kuat.
Berdasarkan pertimbangan kelebihan dan kekurangan berbagai alternatif serta pengalaman kebijakan dan implementasi penataan ruang kota yang berfokus pada pedagang di trotoar dan ruas jalan, maka rekomendasi kebijakan paling rasional yang dipilih yaitu pendekatan gabungan antara relokasi partisipatif beserta zonasi penataan ruang atau alternatif kedua dan ketiga. Ada beberapa komponen utama dalam pelaksanaan rekomendasi kebijakan yang ditawarkan, yaitu yang pertama participatory site selection, di mana pedagang dilibatkan dalam survei dan penentuan lokasi untuk relokasi, yaitu lokasi diuji terlebih dahulu dengan economic viability test. Yang kedua, kios modular strategis, pembangunan lapak portable di titik berpotensi tinggi, misalnya dekat dengan transportasi umum, area perkantoran, atau zona kuliner malam. Yang ketiga adalah zonasi fleksibel, yaitu pemberlakuan area dan jam tertentu untuk PKL, misalnya pembatasan dari pukul 18 sampai 23 malam di koridor tertentu dengan tentunya izin resmi dari pemerintah. Kemudian yang keempat adalah insentif ekonomi, subsidi sewa sekitar 3-6 bulan, disertai dengan pelatihan manajemen usaha, promosi digital, dan fasilitas pembayaran non-tunai. Yang kelima, rehabilitasi trotoar lama, perbaikan trotoar eks lokasi PKL, diberikan pot beton, marka, penerangan agar tidak kembali digunakan oleh PKL tersebut. Yang terakhir adalah monitoring bersama, di mana tim lintas dinas, asosiasi PKL, akademisi, dan masyarakat melaksanakan monitoring bersama atas implementasi dari kebijakan ini. Masalah PKL di trotoar Makassar tidak dapat diselesaikan melalui razia atau pembangunan kios semata. Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa tanpa partisipasi, insentif, dan zonasi adaptif, kebijakan tidak akan bertahan. Kebijakan yang paling rasional adalah gabungan antara relokasi partisipatif dan penataan ruang fleksibel dengan prioritas pada keberlanjutan sosial ekonomi pedagang dan pemulihan fungsi pedestrian. Melalui kebijakan ini, Makassar berpotensi menjadi model kota inklusif yang mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi informal dan hak publik atas ruang kota.